ilustrasi khotbah Kristen dengan tema toko khusus jual istri. Saudara, satu waktu ada sebuah toko yang dibuka khusus menjual istri, saudara. Dan ini pasti paling disukai oleh bapak-bapak. Dikatakan bahwa sebuah toko menjual istri yang baru saja dibuka di sebuah kota besar. Pria dapat memilih seorang istri di dalamnya. Jadi istri itu ada macam-macam istri di sana. Namun di pintu masuk terdapat instruksi yang menunjukkan peraturan untuk memilih wanita yang ada di toko tersebut. Dengan tulisan, kamu hanya dapat mengunjungi toko ini di setiap lantai 1 kali saja. Toko tersebut terdiri dari 6 lantai. Di setiap lantainya terdapat sebuah kelompok calon istri. Semakin tinggi lantainya, semakin tinggi pula nilai calon istri, saudara. Jadi, kalau lantai 1 cantik, lantai 2 mungkin lebih lagi. Saudara, dan ketika toko ini dibuka, saudara, kira-kira seperti ini ceritanya. Lantai 1 itu terdapat tulisan. Jadi waktu pria ini naik ke lantai 1 atau masuk ke lantai 1, terdapat tulisan, wanita di lantai ini memiliki pekerjaan dan taat kepada Tuhan. Wah, bagus sekali. Wanita di lantai ini, di lantai 1 ini, memiliki pekerjaan dan taat kepada Tuhan. Pria ini tersenyum, merasa senang, kemudian ia berpikir, wah pasti di atas, di lantai 2 lebih baik. Kemudian ia naik ke lantai selanjutnya. Di lantai 2 terdapat tulisan lagi. Wanita di lantai ini memiliki pekerjaan, taat kepada Tuhan, dan senang dengan anak-anak. Wah, kebetulan laki-laki ini duda. Jadi dia pikir, wah anak saya ini kan dari istri pertama, ini harus perlu seorang ibu yang menyayanginya. Pria itu semakin bersemangat. Kemudian ia naik ke lantai selanjutnya. Karena berpikir pasti di lantai 3 ada yang lebih bagus. Dasar laki-laki ya, saudara. Naiklah dia ke lantai 3. Di lantai 3 terdapat tulisan tambahan. Wanita di lantai ini memiliki pekerjaan, taat kepada Tuhan, senang anak-anak, dan cantik sekali, saudara. Wah, pria itu semakin bertambah gairah dan berkata di dalam hatinya, luar biasa wanita di lantai 3 ini. Tapi kan masih ada 2 lantai lagi. Lebih baik naik lagi lah ke lantai selanjutnya. Pasti di lantai berikutnya ada yang lebih sempurna dan lebih baik. Dasar laki-laki. Saudara, naiklah dia ke lantai 4 sambil jantungnya terus berdegup kencang, berharap mendapatkan seorang wanita yang lebih baik. Dan di lantai 4 seperti biasanya, dia melihat tulisan di lantai 4. Terdapat tulisan seperti ini. Wanita di lantai ini memiliki pekerjaan, taat kepada Tuhan, senang anak-anak, cantik sekali. Ditambah plus suka masak. Wah, dasar laki-laki bapak ini berpikir, wow, inilah yang ku mau. Dia itu semakin bertambah bergairah dan berkata, benarkah wanita di lantai 4 lebih baik? Lebih sempurna dari wanita di lantai 3? Dan dia mulai berpikir, kalau di lantai 4 saja lebih bagus dari lantai 3 lebih bagus dari lantai 2, lantai 2 lebih bagus dari lantai 1. Berarti, oh my God, di lantai 5 pasti ada wanita yang lebih sempurna, lebih cantik, lebih hebat, lebih lengkap, lebih komplit talentanya. Saudara-saudara, maka dengan lebih bersemangat, dia terus menekan lift untuk naik ke lantai 5. Dan berharap pintu lift segera terbuka, saudara, untuk melihat wanita di lantai 5. Dan benar, saudara, di lantai 5 terdapat tulisan lagi. Wanita di lantai ini memiliki pekerjaan, taat kepada Tuhan, senang anak-anak, cantik sekali, suka masak, tambah humoris. Oh, wanita itu kadang-kadang garang, tapi ini katanya ditambah 1 bonus lagi. Humoris. Pria itu tergoda untuk tidak boleh berhenti di lantai 5.
Dia harus naik ke lantai 6 dengan perasaan yang begitu menggebu-gebu, yang tidak menentu di dalam hatinya. Dia ingin segera naik ke lantai 6 sambil bergumam di dalam hatinya, siapa tahu ada satu tambahan yang lebih oke di lantai 6. Itulah laki-laki, saudara. Dia tidak pernah puas dengan apa yang dia miliki. Saudara-saudara, akhirnya dia ambil keputusan, kenapa saya harus berlambat-lambat? Saya kan sedang mencari calon istri. Saya mau beli satu istri lagi. Dan dia naik ke lantai 6, saudara-saudara. Apa yang terjadi di lantai 6? Saudara-saudara, dengan penuh semangat, dengan penuh kehati-hatian, dia menekan lift dan berharap. Waktu lift itu terbuka di lantai 6, seorang permasyuri cantik akan muncul di depan dia dengan berbagai kelebihan-kelebihan. Di samping cantik, humoris, suka masak, sayang anak, cinta suami, kerja bagus, dan sebagainya. Dan di lantai 6, dengan hati yang bernyala-nyala, berkobar-kobar, sang duda pria ini yang tidak pernah puas ini melihat tulisan dan berharap, inilah tulisan terakhir, karena ini adalah lantai terakhir, yaitu lantai 6. Di lantai 6, saudara-saudara, terdapat tulisan yang luar biasa. Dikatakan dalam tulisan di lantai 6 itu, Anda kurang beruntung karena tidak ada wanita di lantai ini. Sekaligus kami ingin beritakan Anda bahwa pria di dunia tidak pernah puas. Dan yang terakhir, terima kasih karena Anda telah menjadi pengunjung yang setia di toko kami yang ke 9.999.999. Terima kasih juga atas kunjungannya karena Anda telah berkunjung di toko istri. Tuhan memberkati, selamat menikmati kesialan. Saudara, betapa kecewanya sang laki-laki, sang duda ini. Karena berpikir lantai 1 bagus, lantai 2 lebih bagus, lantai 3 lebih bagus, lantai 4 lebih sempurna, lantai 5 lebih sempurna. Ternyata di lantai 6 dikatakan bahwa tidak ada wanita di sini. Karena wanita di sini tidak ada sama sekali. Saudaraku yang diberkati Tuhan, itulah kita. Manusia kadang-kadang tidak pernah puas diri. Dan karena itu saudara, saya dari cerita yang lucu ini, saya pertama mau ingatkan kepada para suami, kasihilah istrimu dan cintailah dia. Tidak ada yang sempurna, saudara tidak akan dapat orang yang sempurna. Bagi saudara-saudara yang sedang mencari jodoh, saudara jangan berpikir bahwa saudara putus karena saudara belum mendapatkan yang sempurna. Lalu saudara cari yang lain lagi, saudara cari yang lain. Saya mengenal beberapa orang yang akhirnya tidak menikah sampai usia mereka tua karena terlalu selektif memilih sampai akhirnya tidak dapat apa-apa. Pelajaran yang ketiga adalah pelajaran rohani. Alkitab mengatakan yang penting ada cukup makan dan saudara beribadah kepada Tuhan itu lebih baik, saudara-saudara. Kiranya pesan Tuhan ini dapat memberkati kita. Mari kita lihat satu bagian firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 10. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal, kata Alkitab, ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi pesan firman Tuhan jelas dalam 1 Timotius 6 ayat 6 dikatakan yang penting ada makanan, yang penting beribadah dengan rasa cukup, maka itu akan mendatangkan berkat yang luar biasa. Jadi saudaraku yang diberkati Tuhan, saya ingatkan kita bahwa di dalam dunia ini tidak ada yang pernah bisa memuaskan. Selalu ada yang kurang. Orang yang sudah kaya ingin menjadi lebih kaya. Orang yang sudah cantik pingin lebih cantik lagi. Itu sebabnya para wanita lihat.
alisnya sudah bagus, dicukur, lalu bikin alis lebih bagus lagi. Saudara, hidung yang sudah mancung dioperasi plastik supaya lebih mancung lagi. Dan akhirnya saudara, manusia tidak pernah puas. Tetapi Alkitab berkata yang penting ada makan, minum cukup. Yang penting istrimu ada di sampingmu, saudara. Karena tidak ada istri secantik apapun yang sempurna. Tidak ada pasangan hidup yang sempurna. Yang ada adalah setiap manusia punya kekurangan. Namun dalam kekurangan itulah kita yang punya kelebihan mengisi kekurangan mereka. Sebaliknya mereka yang punya kelebihan mengisi kekurangan kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita yang terakhir, kepada bapak-bapak yang duda-duda. Sudahlah, istrimu adalah orang yang terbaik. Kalaupun saudara sedang mencari, carilah dengan doa dan temukanlah orang-orang yang tidak sempurna. Namun memiliki hati yang pertama mengasihi Tuhan, mengasihi engkau, mengasihi keluargamu, mengasihi anak-anak, sudah cukup. Apalagi kalau dia takut Tuhan. Jangan cari yang lebe-lebe lagi. Karena saya percaya yang lebe-lebe itu hanya bidadari yang ada katanya 72 bidadari itu yang sempurna. Selama wanita, selama seorang pria ada di dunia, dia bukanlah manusia sempurna. Karena itu sekali lagi, teruslah bersyukur dengan apa yang kau punya. Kalau engkau hanya punya sebuah motor butut, bersyukurlah karena ada banyak orang tidak punya. Kalau engkau hanya punya rumah kecil, bersyukurlah karena banyak orang masih kontrak dan masih menyewa rumah. Kalau engkau sedang menyewa rumah dan kontrak rumah, bersyukurlah karena ada orang yang tinggal di kolong jembatan. Kalau engkau memiliki mungkin hanya makan sehari, dalam sehari hanya sekali makan, bersyukurlah karena ada orang yang tidak makan hari ini. Kalau begitu, saudara-saudara kita hanya akan bisa bersyukur kalau kita tidak hanya memandang mereka yang lebih luar biasa di atas, tapi belajar untuk memandang mereka yang ada di bawah. Karena ketika kita memandang mereka yang ada di bawah kita, kita akan sangat bersyukur karena ternyata hidup kita lebih baik. Pelajaran dari atau toko jual istri itu kiranya menjadi renungan bagi kita bahwa tidak ada yang sempurna, apapun yang kita terima pasti yang terbaik yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus memberkati. Saya Pendeta Jerry Adu dari Kota Kupang, ingin berterima kasih kepada saudara yang selalu mengikuti setiap video-video saya. Kiranya video ini memberkati kita. God bless you. Tuhan memberkati. Shalom.